Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi, dan kali ini gue akan membawakan kisah atau cerita tentang salah satu film yang cukup terkenal di tahun 2010, yaitu film Insidious. Slide it in like that. I have to make sure that the end of the tube is curved and that his head is a little bit. Lorraine, please, you shouldn't be doing any of this. Just sit down. I'm perfectly capable of putting a few things away. I did it for Josh his whole life. I know, but I was in this house, but it was late at night. Film ini disutradarai oleh James Wan dalam durasi 103 menit. Tanpa basa-basi, langsung aja nih gua akan mulai ceritanya. Berikut adalah ceritanya. Bayangan masa lalu. Film ini dibuka dengan atmosfer yang langsung mencekam. Dalam cuplikan hitam putih, kita melihat sosok wanita tua berpakaian hitam berdiri di kamar anak kecil, mengawasi dari balik jendela. Adegan ini menandai bahwa ancaman telah ada sejak lama, bahkan sebelum cerita utama dimulai. Pindah ke rumah baru, ini adalah awal dari babak film ini dimulai, di mana dua orang pasangan, Josh dan Renee Lambert, adalah pasangan muda dengan 3 orang anak, yaitu Dalton, Foster, dan bayi mereka yang bernama Charlie. Mereka pindah ke rumah baru untuk memulai hidup yang lebih tenang. Namun sejak awal Renee mulai merasakan hal-hal aneh. Dari buku jatuh sendiri dari rak, suara misterius terdengar di monitor bayi, dan langkah kaki terdengar di lantai atas ketika tidak ada siapapun di sana. Ada satu insiden yang cukup mengerikan, di mana Dalton koma tanpa penyebab. Suatu malam, Dalton menaiki tangga ke loteng yang cukup gelap. Ia jatuh karena mendengar suara aneh dan melihat sesuatu. Keesokan paginya, ia tidak bangun. Dokter mengatakan ia dalam keadaan koma, namun tidak bisa menjelaskan penyebab medisnya. Dalton tetap koma berhari-hari, bahkan berbulan-bulan lamanya. Selama itu kejadian gaib meningkat. Renee mendengar suara laki-laki di monitor bayi, melihat sosok laki-laki berjalan di rumah, dan bayangan menyeramkan muncul di kamar anak-anak. Namun suaminya Josh meragukan pengalaman istrinya dan mengira itu tekanan emosional. Jadi suaminya si Renee ini nggak percaya nih teman-teman dengan apa yang dialami oleh istrinya saat dia melihat sosok-sosok nampakkan di dalam kamar anak-anak mereka. Selanjutnya, karena kejadian semakin parah, termasuk saat Renee melihat sosok wanita yang menyerang Dalton, mereka akhirnya pindah rumah. Tapi teror tak berhenti di rumah baru. Renee melihat hantu-hantu berpakaian gaya lama. Dan alarm rumah terus berbunyi sendiri. Renee memanggil ibu Josh, namanya Lorraine. Saat sedang menginap, Lorraine bermimpi aneh dan melihat sosok iblis di balik kepala Dalton. Setelah terbangun, ia menyarankan agar mereka menghubungi seorang bernama Elise Rainer. Mungkin Elise Rainer ini adalah seorang ahli supranatural alias paranormal, atau bisa jadi dia juga sebagai paranormal activity. Selanjutnya adalah pengungkapan tentang The Parter. Elise datang bersama 2 asistennya, Tucker dan Speck. Ia menjelaskan bahwa Dalton bukan dalam koma biasa. Ia memiliki kemampuan astral projection. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman tentang astral projection, yaitu kemampuan
untuk keluar dari tubuh dan menjelajah dunia roh saat tertidur. Kali ini ia tersesat terlalu jauh ke sebuah dimensi supranatural bernama The Farther dan tidak bisa kembali ke tubuhnya. Roh Dalton kini terjebak di The Farther dan tubuhnya menjadi wadah kosong yang menarik banyak roh jahat, termasuk satu entitas iblis berwajah merah yang ingin mengambil alih tubuhnya secara permanen. Jadi si Dalton ini masuk ke sebuah dimensi namanya The Farther, teman-teman, yang di tubuhnya sendiri aja dalam kondisi kosong, jadi mudah menjadikan lalu lintas para makhluk halus yang masuk ke tubuh Dalton. Kita lanjut lagi, kembali ke masa lalu Josh. Alice mengungkap bahwa Josh dulu juga mengalami hal serupa semasa dia kecil. Ia selalu melihat wanita tua menyeramkan yang mengikutinya. Karena itu Elisa pernah menghipnosis Josh untuk memblokir kemampuannya. Tapi kemampuan itu diwariskan ke Dalton. Untuk menyelamatkan Dalton, hanya satu orang yang bisa masuk ke The Farther, adalah Josh. Perjalanan astral ke The Farther. Dengan bantuan hipnosis Alice, Josh melakukan perjalanan astral yang memasuki The Farther, sebuah dunia seperti cermin dari dunia nyata, tapi gelap, berkabut dan penuh dengan roh penasaran. Josh menjelajahi rumah-rumah kosong, melihat bayangan dan roh yang menakutkan, termasuk keluarga yang dibunuh dan hantu yang menertawakan kematian. Ia akhirnya menemukan Dalton yang dirantai dan dijaga oleh iblis berwajah merah di ruangan menyerupai bengkel dengan musik menyeramkan. Setelah pertarungan melawan roh penjaga, Josh berhasil membebaskan Dalton. Namun dalam perjalanan kembali, mereka dikejar oleh banyak roh, termasuk wanita tua yang dulu menghantui Josh. Josh menyuruh Dalton lari ke tubuhnya lebih dulu. Sumpah ini cerita serem banget, teman-teman. Kita lanjut. Siapa yang kembali adalah pertanyaan yang muncul. Dalton sadar dan terbangun. Keluarga merasa lega. Semua tampaknya telah berakhir bahagia. Namun ketika Elisa berbicara dengan Josh dan memotretnya, ia tampak pucat. Elisa melihat hasil fotonya dan menyadari wanita tua yang dulu menghantui Josh kini sudah mengambil alih tubuhnya. Elisa berteriak-teriak ketakutan dan Josh yang dirasuki mencekiknya hingga mati. Renai menemukan Elisa tewas dan mulai menyadari sesuatu yang salah. Pada film ini diakhiri dengan suara Josh yang memanggil Renai dan layar menjadi gelap, menandakan horor masih jauh dari kata selesai. Jadi ceritanya ini, teman-teman, tadi si Josh ini itu yang yang Elisa itu dia kalau nggak salah kayak alih supernatural. Terus si Josh itu dirasuki oleh roh jahat dan akhirnya ya sampai membunuh si Rina ini, yang dilakukan yang dikendalikan oleh sosok roh yang jahat itu. Penutup dari film ini adalah Insidious adalah bukan hanya kisah rumah berhantu, tapi tentang dimensi gelap yang bisa diakses melalui mimpi dan pengalaman luar tubuh dengan konsep departure. Film ini menawarkan kisah unik untuk membedakan dari film horor lainnya. Endingnya yang menggantung seperti ruang untuk sequel, sekaligus meninggalkan rasa takut yang bertahan lama setelah film ini selesai. Jika kamu ingin versi naskah video ringkasan musik pendek. Oke, jadi itu ringkasan cerita dari film Insidious. Nah, boleh gue sedikit sharing aja. Gue juga udah nonton teman-teman tentang film Insidious yang emang gue udah tonton juga, tapi emang belum selesai, gue jujur aja. Dan gue pribadi
belum selesai, siap gua nonton. Emang gua nonton film horor ya, yang gua rasain emang beda sih kalau kata gua ya. Ibaratnya Insidious ini emang benar-benar memacu adrenalin. Gue biasanya nonton horor berani lah, ibaratnya bukannya so gimana ya, maksudnya nggak terlalu iseng. Tapi gue pas gue nonton Insidious nih, gue dalam keadaan sendiri itu gue ngerasa takut. Gue juga bingung, padahal konten gue aja konten horor gitu. Biasanya gue nonton mau cerita horor, kadang ya ada rasa takut, cuman nggak. Cuma pas gue nonton film ini, emang gue akuin sih top banget dah. Gue akuin Insidious ini emang bisa memacu adrenalin kita teman-teman. Jadi kenapa gue angkat film ini di konten gue kali ini. Sebelumnya gue mohon maaf banget, ini hanya keluar suara aja. Jadi kalian nikmatin aja cerita yang tadi gue bawain. Mungkin kalau gue sedikit gue ulas ya, film Insidious ini menurut gue ya sebenarnya kalau di dalam dunia nyata itu pasti ada gitu. Mungkin sebagian dari kita juga ngalamin ya. Dan mungkin di beberapa podcast horor atau misteri juga tentang kita rumah baru, di mana rumah itu ya pernah ada tragedi atau gimana, atau emang udah menjadi pusat perhatian makhluk-makhluk halus. Pada akhirnya ya menimbulkan banyak kontroversi yang dialami oleh si pemilik rumah, dan itulah yang terjadi dan ada di dalam film Insidious. Film ini dirilis tahun 2010, tapi gue pribadi baru nonton sekarang 2025. Menurut gue sih, walaupun udah lama ya untuk masalah adrenalin gue acungin jempol deh buat film Insidious. Gue rasa itu aja konten yang gue bawain pada kali ini. Makasih banyak udah nonton, join dari awal sampai akhir. Dan buat kalian nih yang emang baru berkunjung di konten gue atau di channel gue, bantu subscribe. Dan gue sih pengennya kalian bisa nonton full ya, karena tadi yang gue ceritain tuh cukup lumayan menarik. Mungkin ke depan bisa tuh gue buat lagi di part 2 mengenai detail cerita filmnya setelah gue nonton full film Insidious ini sampai selesai. Itu aja dari gue. Kata gue pamit dari Kota Depok. Salam reading, salam ghost enemy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.